Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu tema, yaitu tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kalau misalnya ada pertanyaan, apa itu disintegrasi? Disintegrasi artinya keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Nah, itu definisi daripada disintegrasi. Disintegrasi ini lawan daripada integrasi. Misalnya kalau kita pernah mendengar ya tentang integrasi Timur-Timur, nah, maka disintegrasi ini adalah lawan daripada integrasi. Baik anak-anak sekalian, dalam pembahasan kita akan membahas tentang berbagai pergolakan yang terjadi antara tahun 1948 sampai 1965. Pergolakan itu ada 3 bentuknya. Yang pertama, pergolakan yang berkait dengan ideologi. Yang kedua, pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Dan yang ketiga, pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Yang pertama, konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi itu ada 3. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun. Apa yang menjadi alasan PKI melakukan pemberontakan di Madiun? Alasan mereka adalah bersifat ideologis, yaitu mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Siapa tokoh-tokohnya? Tokoh pemberontakan PKI di Madiun itu ada 2. Yang pertama yaitu Musso, dan yang kedua Amir Syarifuddin. Jadi ini adalah 2 tokoh PKI yang melakukan pemberontakan di Madiun tahun 1948. Yang kedua, pemberontakan DITII. DITII artinya Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII ada 5. Yang pertama, pemberontakan DITII di Jawa Barat. Yang kedua, pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Yang ketiga, pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Yang keempat, pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Dan yang kelima, pemberontakan DITII di Aceh. Nah, ini Anda bisa melihat tokoh-tokoh DITII yang melakukan pemberontakan. Yang pertama, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ini Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kemudian yang kedua ada Amir Fatah di Jawa Tengah. Ini gambarnya sedikit kecil. Yang ketiga, Kahar Musakar di Sulawesi Selatan. Yang keempat, Ibnu Hajar
di Kalimantan Selatan ini, dan yang kelima Daud Bere di Aceh. Nah, ini adalah tokoh-tokoh pemberontakan DITII di 5 daerah di Indonesia. Apa yang menjadi tujuan pemberontakan DITII? Tujuan utama dari semua pemberontakan DITII yang pernah terjadi di Indonesia adalah mereka ingin mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Jadi itu yang menjadi tujuannya, ingin mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Yang ketiga, Gerakan 30 September 1965. Kalau kemudian ada pertanyaan, siapakah dalang dari pemberontakan G30S tahun 1965? Baik, kita perhatikan teori-teori berikut ini. Ada 7 teori tentang siapa yang menjadi dalang daripada Gerakan 30S tahun 1965. Perhatikan teorinya. Teori yang pertama mengatakan bahwa Gerakan 30 September 1965 itu merupakan peristiwa kudeta, yaitu adanya persoalan internal Angkatan Darat. Ini menurut Bernd Anderson. Yang kedua mengatakan bahwa dalang daripada Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat, yaitu CIA. Hal ini dikemukakan oleh Peter Dale. Yang ketiga, teori yang ketiga menyebutkan bahwa Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Kalau Anda ingat bagaimana konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, maka ini adalah sebenarnya upaya untuk menjatuhkan Presiden Soekarno. Itu teori yang ketiga. Berikutnya, teori yang keempat menyatakan bahwa Soekarno adalah dalang dari Gerakan 30 September. Hal ini dikemukakan oleh Anthony Day dan John Hughes. Teori berikutnya, yaitu teori yang kelima. Dalam teori ini disebutkan bahwa tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa Gerakan 30 September, atau biasa dikenal dengan teori chaos. Hal ini dikemukakan oleh John B. Lake. Yang kelima, teori yang kelima menyatakan bahwa Soeharto itu sebagai dalang G30S. Kenapa? Di dalam teori itu disebutkan bahwa Soeharto itu sangat dekat dengan Kolonel Untung yang merupakan tokoh atau orang yang memimpin dalam gerakan pada malam itu. Dan teori yang ketujuh, yaitu dalam Gerakan 30 September adalah PKI. Ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Dan inilah teori sampai saat ini yang kita pakai, yang menurut Profesor Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, bahwa dalang daripada pemberontakan atau Gerakan 30S adalah PKI. Baik, berikutnya anak-anak sekalian, apa yang menjadi latar belakang daripada pemberontakan PKI tahun 1965? Latar belakangnya adalah isu Dewan Jenderal. Nah, ini sengaja dihembuskan oleh PKI bahwa Dewan Jenderal ini akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Apa tujuannya?
tujuannya adalah yaitu kudeta atau perebutan kekuasaan. Selanjutnya, konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan itu ada 3. Yang pertama, pemberontakan APRA di Bandung yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah gerakan APRA didalangi oleh kelompok kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia. Atau dengan kata lain, latar belakang daripada pemberontakan ini adalah mereka menolak pasukan APRIS. Adapun tujuan daripada pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil adalah mempertahankan bentuk negara federal. Ini gambar dari terjadinya pemberontakan APRA di Bandung. Kalian bisa saksikan, ini gambarnya, korban daripada Westerling pada pemberontakan APRA di Bandung. Yang kedua, yaitu pemberontakan Andi Asis. Pemberontakan Andi Asis dipimpin oleh Kapten Andi Asis. Peristiwanya berawal dari tuntutan Kapten Andi Asis dan pasukannya yang berasal dari Kenil atau pasukan Belanda di Indonesia terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur atau NIT. Apa tujuan daripada pemberontakan Andi Asis di Makassar sama dengan APRA di Bandung, yaitu ingin mempertahankan negara federal. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan itu dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil. Latar belakangnya adalah mereka tidak puas dengan kebijakan pusat. Tujuan daripada pemberontakan RMS yang terjadi di Maluku yaitu ingin mendirikan negara sendiri. Jadi coba kalian perhatikan. Jadi pemberontakan RMS ini bertujuan untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara sendiri atau mendirikan negara sendiri. Selanjutnya adalah konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan ada 2. Yang pertama yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta. Penyebab langsung pemberontakan PRRI dan Permesta yaitu adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama di Sumatera dan Sulawesi. Latar belakang pemberontakan ini juga bisa kita katakan karena adanya masalah otonomi. Pemimpin daripada pemberontakan ini yaitu Ahmad Hussein, dan tujuan daripada pemberontakan ini adalah tindakan separatis. Berikutnya ada BFO, yaitu persoalan negara federal dan BFO. BFO dibentuk di Bandung pada bulan Juli 1948. Persaingan yang timbul adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Baik, berikut saya tampilkan penumpasan pemberontakan yang terjadi antara tahun 1948 sampai tahun 1965. Ini adalah cara atau bentuk penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemberontakan DITI Jawa Barat itu cara penumpasannya yaitu secara damai dan operasi militer. Yang kedua, DITI Jawa Tengah,
penumpasannya yaitu dengan Gerakan Benteng Negara atau GBN. Yang ketiga, pemberontakan DITI Sulawesi Selatan yaitu dengan operasi militer Divisi Siliwangi. Yang keempat, DITI Kalimantan Selatan, penumpasannya dengan operasi militer pemerintah RI. Berikutnya, pemberontakan DITI Aceh, penumpasannya yaitu operasi militer dan musyawarah KRA. KRA itu artinya Kerukunan Rakyat Aceh. Berikutnya, pemberontakan APRA, penumpasannya yaitu operasi militer dan perundingan dengan Belanda. Kemudian pemberontakan anti ASIS, penumpasannya yaitu operasi militer yang dipimpin oleh Hafid Worang. Republik Maluku Selatan, penumpasan pemberontakannya yaitu operasi militer yang dipimpin oleh AE Kabilarang. Pemberontakan PRRI Permesta, penumpasannya yaitu dengan operasi 17 Agustus dan sebenarnya operasi-operasi yang lainnya. Dan berikutnya, pemberontakan G13 PKI, penumpasannya adalah operasi Kostrad yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Baik, pada bagian akhir dari materi ini saya akan tampilkan teladan para tokoh persatuan. Kita bisa lihat yang pertama ada pahlawan nasional asal Papua. Pahlawan nasional asal Papua ini ada 4. Yang pertama ada Frans Kaisepo. Dia adalah tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua menjelang Indonesia merdeka. Kemudian dia adalah tokoh yang ikut dalam mendirikan Partai Indonesia Merdeka atau PIM tanggal 10 Mei 1946. Berikutnya ada tokoh Silas Papare. Jadi pahlawan nasional asal Papua yang bernama Silas Papare. Dia berhasil membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM di Papua. Kemudian dia juga mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Selanjutnya ada Martin Inday. Martin Inday dia menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tahun 1946. Dia juga merupakan tokoh yang memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah NKRI. Dan yang keempat ada J.A. Dimara. Selanjutnya para raja yang berkorban untuk bangsa ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX 1912 1988. Kemudian ada juga Sultan Siak yaitu Sultan Syarif Qasim II tahun 1893 1968. Ada juga tokoh yang mewujudkan integrasi melalui bidang seni yaitu Ismail Marzuki dengan lagu-lagu yang diciptakan yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan dan juga menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Lagu-lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki ini ada Rayuan Pulau Kelapa, kemudian ada Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan juga Sepasang Mata Bola. Berikutnya ada seorang tokoh pejuang wanita asal Sulawesi Barat yaitu Opu Daeng Risaju. Beliau dari Palopo dari Sulawesi Barat. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang bisa kita teladani. Mereka sudah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Baik, anak-anak sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas atensi Anda semua. Kita akan berjumpa dalam pertemuan yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.